Maka pengamatan ini sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada pengamatan fajjah dan juga ada pengamatan yang ilmiah. Pengamatan fajjah tadi itu adalah pengamatan yang kita lakukan secara tidak sengaja tanpa adanya tujuan. Maka sering saya contohkan, misalnya kita lewat, kita jalan-jalan di Mesir, lalu kita lewat, kita memiliki pengalaman pertama, bahwasanya kita melihat seorang mahasiswa berbuat buruk. Di hari berikutnya atau di jam berikutnya kita juga melihat lagi. Di jam berikutnya kita melihat lagi. Dari tiga sampel tadi, dari tiga pengamatan tadi, kita tidak menginginkan hal tersebut. Artinya tidak memaksudkan untuk mengamati pergerakan masisir atau perilaku masisir. Tapi karena kita memang apa namanya dituntut untuk bisa mengamati, artinya dituntut untuk bisa mengamati, kita tidak bisa menolak untuk tidak mengamati. Kenapa? Karena kita hidup di lingkungan tersebut dan juga apa namanya mau tidak mau kita harus mengamati hal-hal yang ada di sekitar tanpa kita sadari dan juga tanpa adanya keinginan untuk hal itu. Maka dari pengamatan tiga tadi, dari tiga pengamatan tadi yang tidak kita maksudkan, kita menyimpulkan bahwasanya setiap masisir pada zaman ini itu buruk. Maka ini namanya mulahadhah fajjah. Itu apa? Suatu pengamatan yang bukan ilmiah. Fajjah itu adalah apa? Mutasarriah, yaitu apa? Eh, terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan. Yaitu pengamatan yang apa namanya tidak memenuhi syarat ilmiah, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk mencapai konun am di dalam apa namanya tajrubah ilmiah atau dalam istiqra' nakis. Fal insanu kata beliau yulahidu wa yushahidul aswaq wa iqtidadiha bisil al-mukhtalifa fi wasdil qahirah mathalan wa yulahidu sur'ah al-mukhitah al-mukhifah lisayyarat fi syawari al-'amah wa yara sukutul amtar ba'da sima'ihi lirrad wa musyahadatihi lil barq wa yulahidul qamar hilalan thumma badran wa hakadha. Jadi contohnya adalah misalnya ya kan orang ketika dia melihat mendung maka hal tersebut akan melazimkan adanya hujan. Dalam pengalaman yang kedua, dia juga melihat mendung. Lalu mendung itu juga disusul dengan adanya hujan. Pengalaman ketiga dan keempat hal tersebut mengalami keserupaan. Sehingga dari situ, ya kan, dari pengalaman-pengalaman tadi, kita menyimpulkan bahwasanya mendung itu akan menyebabkan hujan. Padahal tidak seperti itu. Maka ini adalah apa namanya pengamatan yang bersifat fajjah tadi. Selanjutnya, al-mulahadhu al-fajjah wal ulum. وهذه الملاحظة لا تساعد كثيرا على تقدم العلوم أو اكتشاف جديد إذ يقفز الملاحظ فيها من ملاحظة إلى أخرى حسب ما توحي إليه بذلك حاجته عملية دون أن يحاول الربط أو الفهم والتحليل والتعارف على الأسباب والعلاقات المختلفة. Kata beliau, yang namanya mulahadhah fajjah itu tidak membantu yang namanya taqaddumil ulum. Kenapa? Karena pengamatan yang apa namanya yang dialami oleh seseorang berupa pengalaman fajjah tadi atau pengamatan fajjah tadi itu apa namanya kata beliau id mulahid fiha min mulahadatin ila ukhra hasba ma tuhi ilaihi bidzalik. Artinya apa? Pengamatan tadi itu mereka dapatkan itu bukan karena keinginan mereka, tapi pengalaman itu menuntut mereka untuk mengamati hal tersebut. Seperti saya ketika hidup di Mesir, ya kan? Mau tidak mau, disengaja atau tidak disengaja, maka saya sudah pasti mengetahui kehidupan yang ada di dalam di Mesir itu tadi. Kenapa? Karena mau tidak mau, ya kan, disengaja atau tidak disengaja, pasti saya mengamati hal tersebut tanpa ada kesengajaan, tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan. Tapi hal tersebut itu menjadikan saya pasti mengamati. Maka itu adalah maksud daripada id yaghfizul mulahid fiha min mulahadatin ila ukhra hasba ma tuhi ilaihi bidzalik hajatuhul amaliyah.
Ya, karena misalnya saya kan misalnya kita semua di Mesir adalah kuliah. Jadi mau tidak mau, ya kan? Mau tidak mau, misalnya satu minggu kita kuliah 3 kali. Itu mau tidak mau. Dan di perjalanan kuliah, mau tidak mau, disengaja ataupun tidak, kita pasti menemukan beberapa fenomena, kejadian. Dan dari kejadian-kejadian tadi, terkadang ada kejadian-kejadian yang serupa yang kita temui. Sehingga dari kejadian-kejadian serupa yang tidak ingin kita ketahui, tapi kita dituntut untuk mengetahuinya. Maka dari situ kita menyimpulkan hal-hal yang apa namanya bersifat umum. Seperti tadi, ketika kita melihat Masisir tadi berlaku buruk, ya kan? Maka kita menyimpulkan dari satu, dua, tiga pengalaman secara keseluruhan bahwasanya Masisir buruk. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Maka ini adalah maksud daripada id yakfizul mulahid fiha min mulahadatin ila ukhra hasba ma tuhi ilaihi bidzalik hajatuhu amaliyah tuna ayyuhawila rabat awil fahm wa tahlil wa ta'aruf alal asbab, di mana hal tersebut, ya kan, pengalaman-pengalaman yang dijumpai tersebut itu tidak ada keinginan daripada pelakunya, itu pelaku yang menyimpulkan sebagai kawanin tadi, untuk bisa mengetahui lebih dalam apa hubungan, ya kan, antara keduanya, atau tidak ingin memahami lebih dalam, juga tidak ingin mengetahui lebih dalam. Maka ini semua adalah ciri daripada apa? Al-mulahadah al-fajjah. Walakinna la ya'ni hadha adamu jadwaha tamaman. Faqad talaf ولكن لا يعني هذا عدم جدواها تماما، فقد تلفت النظر إلى بدء ملاحظة علمية توصل بدورها إلى جديد في العلم، وقد توحي إحدى الملاحظات الفجة إلى ذوي العبقريات بالكشف عن بعض القوانين الكبرى في الطبيعة، حيث يحكي أن نيوتن اكتشف قانون الجاذبية بناء على ملاحظة الفجة لسقوط تفاحة على الأرض. Jadi kata beliau, meskipun mulah atau fajah tadi, ya kan, itu tidak banyak membantu taqaddum ulum, bukan berarti mulah atau fajah tadi tidak memiliki jadwal sama sekali, tidak memiliki faedah sama sekali. Bahkan kata beliau, salah satu daripada teori terbesar dalam bidang fisika, yaitu apa? Teori gravitasinya Newton, itu kata beliau itu didapatkan dari pengalaman yang bersifat fajah. Yaitu secara tidak sengaja Newton ketika melihat apel jatuh, maka dia berpikir atau dia menyimpulkan bahwasanya apa? Setiap sesuatu itu tunduk pada hukum yang namanya gravitasi. Sehingga ketika saya mengelemparkan apapun itu, terlepas apa yang saya lemparkan itu apel ataupun apapun, maka setiap sesuatu tadi itu pasti akan tunduk di hadapan hukum gravitasi. Tapi saya sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dinyatakan oleh mu'alif di sini. Ketika mu'alif menyatakan bahwasanya Newton, ya kan, beliau apa namanya mengetahui adanya hukum gravitasi atau menyadari yang namanya hukum gravitasi. Kenapa? Karena adanya pengalaman yang bersifat fajah. Meskipun tadi Newton itu mengetahui adanya apa namanya al-qawanin al-jadabiyah, yaitu hukum gravitasi dari pengalaman yang bersifat fajah, yaitu apa? Secara tidak sengaja Newton melihat apel jatuh. Tapi bukan berarti Newton itu menyimpulkan atau merumuskan yang namanya konun apa namanya al-jadabiyah. Itu dari pengalaman yang bersifat fajah. Kenapa? Karena ya kan Newton itu tidak mungkin Newton itu tidak mungkin terfikirkan dengan yang namanya konun jadabiyah hanya dengan satu sampel saja, yaitu ketika dia mengetahui apel jatuh. Tapi sebelumnya ya kan Newton sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lain sehingga ketika dia melihat apel jatuh, dia mampu menyimpulkan bahwasanya setiap sesuatu itu memiliki pengalaman yang fajah. Memiliki apa namanya tunduk kepada hukum gravitasi. Dan juga pengalaman fajah yang dilakukan atau yang dialami oleh Newton tadi, yaitu ketika dia melihat apel jatuh.
Maka dia tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh mu'alif. Bahwasanya apa? Salah satu daripada ciri pengalaman fajah tadi adalah apa? Duna ayyuhawilu ar-rabat awil fahm wat tahlil wat ta'aruf alal asbab. Newton ketika mengetahui apel jatuh, ya kan? Dia tidak serta-merta bahwasanya menyimpulkan setiap sesuatu harus tunduk terhadap hukum yang namanya gravitasi. Tapi dia bisa menyimpulkan hal tersebut, ya kan? Dan mengetahui hal tersebut setelah dia melakukan banyak penelitian, sehingga ketika dia mengetahui satu pengalaman atau dia menemukan satu pengalaman yang tidak disengaja dan ternyata hal tersebut adalah apel jatuh, maka dia bisa menyimpulkan yang namanya konun jadabiyah. Dan dia meneliti lebih lanjut. Apakah memang ada rob, ada hubungan antara benda yang ada di bumi ini dengan apa? Hukum gravitasi atau magnet yang ada di pusat bumi. Sehingga setiap sesuatu yang ada di bumi, ya kan, ketika dia apa namanya eh, terbang ke atas, maka akan melazimkan atau akan menjadikan dia harus kembali ke bawah. Maka Newton juga akan meneliti hal tersebut. Dan ini bukanlah merupakan penelitian yang apa, bukanlah merupakan mulahadha yang bersifat fajjah, sebagaimana yang dinyatakan oleh mu'alif. Maka ketika mu'alif mencontohkan atau apa namanya ingin menyampaikan bahwasanya meskipun pengalaman fajah tadi itu tidak banyak kontribusinya terhadap taqaddumil ulum, hal tersebut bisa diterima. Tapi yang tidak bisa diterima adalah contoh yang beliau berikan untuk menyatakan poin tersebut. Itu yang tidak bisa diterima. Yaitu bagaimana beliau mencontohkannya dengan Newton. Karena pengamatan Newton itu tidak sebagaimana pengalaman fajah yang dijelaskan oleh muallif. Selanjutnya adalah al-mulahadhu al-ilmiyah, yaitu pengamatan yang bersifat ilmiah. أما النوع الثاني فهو الملاحظة العلمية فإذا كانت الظاهرة المرئية أو كانت المشاهدة مقصودة ووجه فيها الانتباه الكامل إلى الظاهرة موضوع البحث واستخدم فيها العقل بطريقة صحيحة وحدد فيها الهدف واستعان الملاحظ مع حواسه بأساليب البحث التي تتلائم مع طبيعة الظاهرة كالتلسكوب والميكروسكوب والترمومتر مثلا وعمل الملاحظ بروية وتعقل على اكتشاف الأسباب الكامنة وراء الظاهرة ومعرفة الروابط والعلاقات الموجودة بينها وبين الظواهر الأخرى فهذه هي الملاحظة العلمية وهي تفيد كثيرا في تقدم العلوم. Kata beliau, yang namanya mulahadah ilmiah, ya kan, itu adalah mulahadah yang memang ditujukan atau memang memiliki apa? Misalnya saya memiliki tujuan tertentu dalam melakukan mulahadah tersebut. Misalnya saya ingin mengetahui apa namanya, kenapa hal ini menyebabkan hal ini, atau ingin mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi, apa penyebabnya. Maka saya memiliki tujuan. Artinya tujuan saya adalah apa? Mengetahui qawanin amah tadi. Karena tujuan tersebut yang ada dalam diri saya menjadikan saya terdorong untuk melakukan pengamatan lebih lanjut terkait hal yang ingin saya ketahui. Maka ini adalah syarat pertama daripada apa? Mulahadhah ilmiah. Yang kedua, ketika saya melakukan asna al-mulahadhah tadi, ketika saya melakukan mulahadhah tadi, maka penelitian, bukan penelitian, pengamatan yang saya lakukan itu harus dibantu dengan alat-alat yang mendukung, seperti teleskop, mikroskop, atau termometer, tergantung daripada objek yang sedang kita amati. Maka alat-alat membantu ini tadi, itu membantu kita untuk mengetahui lebih jauh terkait sesuatu yang ingin kita amati. Maka ini adalah apa? Apa namanya? Mulahadhah ilmiah. Jadi selain daripada dia memiliki goal ya, memiliki tujuan yang menjadikan seorang peneliti tadi meneliti atau mengamati, maka pengamatan atau penelitian yang dia lakukan itu harus didukung dengan apa namanya alat yang mendukung terhadap pengamatan tadi. Contohnya, amsilatul lil mulahadhah al ilmiah.
ومن أمثلتها ما يقوم به علماء الفلك من توجيه الانتباه الكامل إلى الأجرام السماوية واستخدام المراصد الدقيقة في رصدها ومتابعة حركاتها وأوقات ظهورها واختفائها ومعرفة الأبعاد بينها. وأيضا ما يقوم به علماء الاقتصاد من توجيه الانتباه نحو الظواهر الاقتصادية مثل الاستيراد والتصدير والإنتاج وحركة البيع والشراء في الأسواق وغير ذلك. Jadi contoh-contohnya adalah bagaimana seorang ahli falak itu melihat ajrom samawiyah, yaitu apa namanya benda-benda langit, bagaimana munculnya gerhana, bagaimana hilangnya gerhana, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut, ya kan, mereka memiliki tujuan untuk bisa mengetahui apa ciri-ciri misalnya datangnya gerhana, apa yang menyebabkan adanya gerhana, dan lain sebagainya. Maka ada tujuan untuk mengetahui konon-konon tadi. Dan ketika dia memiliki tujuan, ketika dia melakukan pengamatan, dia disertai atau didukung dengan alat-alat yang mumpuni untuk mencapai kewanin ilmiah yang ingin dia dapatkan. Maka ini adalah yang namanya mulahadhah ilmiah. Selanjutnya adalah mayyizatul mulahadhah al ilmiah. Apa namanya? Keistimewaan atau sesuatu yang membedakan mulahadhah ilmiah dengan mulahadhah yang lain. Yang pertama adalah wuduhul hadf. Tujuannya jelas. Yang kedua adalah taujihul intibah al-kamil nahiyah atau nahwad dhawahir, yaitu apa namanya? Seorang mulahid tadi atau seorang bahid tadi itu memiliki intibah besar, memiliki kesadaran besar terkait konon yang ingin ia ketahui. Artinya apa? Ketika dia sudah memiliki tujuan yang jelas, lalu dia apa namanya melakukan pengamatan. Maka ketika dia melakukan pengamatan tadi, dia harus menghadirkan dalam otaknya, dalam pikirannya, bahwasanya saya melakukan pengamatan seperti ini karena saya ingin mengetahui hal seperti ini. Maka ini adalah makna daripada intibah, yaitu menghadirkan tujuan tersebut di sela-sela dia mengamati. Artinya apa? Tujuan awal yang menjadi tujuan kenapa atau yang menjadi sebab kenapa dia mengamati itu harus terus dihadirkan ketika dia melakukan pengamatan. Maka ini adalah maksud daripada taujihul intibah. Selanjutnya adalah al-isti'anah bil ajhizah al-ilmiyah ad-daqiqah, yaitu didukung dengan alat-alat yang mendukung. Yang keempat adalah al-juhdu al-aqli asyak fit ta'aruf war-rabat wat tahlil. Jadi kita harus juga menggunakan kemampuan akal kita sebaik-baiknya untuk mengetahui hubungan atau relasi sebab akibat antara suatu hal yang kita amati. Yang kelima adalah at-tajarrud minal mu'assirat as-sabiqah, yaitu kita terbebas dari pengaruh-pengaruh luar di luar daripada data yang kita amati. Artinya apa? Kita tidak boleh menyimpulkan suatu hal dari pengamatan kecuali kesimpulan tersebut itu sesuai dengan data yang kita dapatkan. Maka ini adalah yang dimaksud dengan objektif. Maka setiap sesuatu, kesimpulan apapun itu dari pengamatan atau penelitian, hal tersebut harus sesuai dengan data yang didapatkan. Tidak boleh ada campur tangan daripada pengetahuan-pengetahuan sebelumnya atau muyul-muyul sebelumnya. Yang kelima, yang keenam adalah at-tarawi wa adamut tasarruf, yaitu tidak mudah menyimpulkan, tidak mudah apa namanya menghukumi dan lain sebagainya. Maka enam hal ini adalah yang menjadikan mulahadhah ilmiah itu berbeda dengan mulahadhah fajjah tadi. Wa kullu ilmin minal ulumi lahu mulahadhatihil khassah bihi kama anna lahul ajhiza allati yulahidu biha famulahadatu ulama'ul falak takhtalifu an mulahadati mushtagilin bitib. Jadi kata beliau, setelah kita mengetahui perbedaan antara mulahadhah amah, mulahadhah ilmiah dan juga mulahadhah fajjah, kata beliau, setiap ilmu dia memiliki metode sendiri untuk dilakukan pengamatannya. Jadi kalau misalnya kita mengamati dalam ilmu falak itu dengan seperti ini dan juga menggunakan alat seperti ini, berbeda ketika kita mengamati terkait masail atau apa namanya maudhu tip. Maka caranya seperti ini, alatnya juga seperti ini. Hal tersebut berbeda-beda. Dan inilah yang kita isyaratkan dalam awal kali pertemuan bahwasanya apa? Mantik al-hadis lahu
manahijuhul khas. Jadi mantik hadis itu memiliki manahij yang khas di setiap ilmunya. Dan hal ini berbeda dengan mantik al-qadim yang menyatakan dia adalah solihun likulil ulum. Maka ini adalah perbedaan antara mantik al-hadis dan juga mantik al-qadim. Di mana mantik al-qadim itu mendakwakan dirinya adalah solihun likulil ulum, sedangkan mantik al-hadis tidak menjadikan mereka mengklaim bahwasanya dirinya itu bisa digunakan untuk setiap ulum. Kenapa? Karena setiap ulum itu berbeda di dalam melakukan mulahadah dan juga tajrubahnya. Dan juga alat yang membantu untuk apa? Melakukan tajrubah dan juga mulahadah tadi. Wa yatarattabu 'alal ikhtilaf fi tabi'ati dhawahir al-ikhtilaf fil ajhiza wal alat al-mustakhdamah fil mulahadah. Yang selanjutnya adalah nau al-mulahadah al-ilmiyah. Jadi di sini adalah apa namanya? Macam-macam daripada mulahadah ilmiah, ada mulahadah bil kaif dan juga ada mulahadah bil kam. Hal ini tidak terlalu penting sebenarnya, tapi kita akan baca cepat yaitu watustahdamu fil ulum allati tu'malu ala tasnifil asya'i ila ajnasin wa anwa'in wa fasailin mithlu ilmul hayawan wa ilmun nabat bihad fi tahdid sifat al-mumayyizah li kulli wahidin minha. Jadi kalau misalnya kita dalam melihat ilmu hayawan ya kan atau ilmu nabat di mana pembahasan daripada ilmu hayawan dan juga ilmu nabat itu adalah salah satu daripada tujuannya adalah supaya kita bisa membedakan antara mana hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Artinya hewan A itu berbeda dengan hewan B berbeda dengan hewan jim dan lain sebagainya. Begitu pula dengan an-nabat, nabat A berbeda dengan B dan B berbeda dengan jim dan lain sebagainya. Maka apa yang menjadikan kita bisa membedakan antara hal tersebut, ya kan? Maka inilah yang dimaksud dengan mulahadatun bil kaif, di mana seseorang mampu mengkategorikan, mampu membeda-bedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya, tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya, dengan membedakan adanya an-nau. Fa'ala sabilil mithal al-hayawan jinsun tahtahu anwa likulli naw'in au kaifiyatin khosoh faminal anwa al-insan id huwa hayawanun natik. Jadi seperti halnya ketika kita membahas mengenai ilmu kehayawaniahan, ya kan? Maka dia memiliki banyak sekali spesies. Salah satu spesies daripada hayawan adalah manusia itu sendiri. Maka di sini kita dituntut untuk membahas atau mengamati apa yang membedakan antara manusia atau apa sifat khusus daripada manusia yang menjadikan dia itu manusia dan berbeda dengan yang lainnya. Maka dapat diketahui bahwasanya perbedaannya adalah an-nut, yaitu apa? Akal atau budi pekerti. Sehingga al-hayawan an-natik itu adalah dinyatakan sebagai manusia. Selanjutnya adalah mulahadatul kam, ay al-kamiyah biziyadah wan nuqsan bitul wal awil qasr bil jaramat awil kilo awil qanatir. Wal murad minha ma'rifatul kamiyah allati tata'allafu minha dhahiratun ma wa yadkhulu fi dhalikal bu'd wal qurb wal mulahadat al-falakiyah wal kimiyaiyah. Jadi kalau apa namanya mulahadatul kam itu adalah mulahadah yang apa namanya salah satu daripada istimdadnya itu adalah kepada ukuran jauh apa namanya dekat atau jarak. Jadi ukuran angka dan juga ukuran angka dan juga apa namanya bentuk. Maka setiap sesuatu ya kan yang berhubungan dengan tiga hal ini maka dinamakan sebagai mulahadatul kam. Contohnya di sini adalah apa? Eh, tidak ada contohnya di sini. Jadi makanya setiap sesuatu atau setiap pengamatan yang memiliki kaitan dengan ukuran atau jarak atau apa namanya, jadi ukuran, angka ataupun bentuk, maka hal tersebut adalah masuk dalam kategori mulahadatul kan mulahadah kita melakukan tajrubah dan nanti akan kita apa namanya jelaskan perbedaan rinci atau perbedaan tipis antara mulahadah dan juga tajrubah. Ra'ayna fi ma sabaq anna al-mulahadah ta'ni musyahadatu dhawahir fil waqi' wa tawjihil intibah ilaiha lima'rifatiha wa fil haqiqah fa inna mawqifal mulahid mawqifus salbi fa huwa syabihun bi rajulin يصغى إلى الطبيعة ليأخذ عنها ما تقول ويسجل كل ما تكشف له من صفات الأشياء أو العلاقة الكائنة بينها ولما كانت الربة المليحة تدفع العلماء لمعرفة أكثر دقة وأكثر شمولا وأسرع في النتائج
wa awfaru lil waqt fa innahum yalja'una ila ikhda'i dhahirah lit tajrib kullama amkana dhalika biwad'iha fi dhurufin mustana'atin ba'da azliha an ghairiha min ad-dhawahir wal isti'anah bil ajhizah al ilmiyah ad-daqiqah. Jadi di sini ada perbedaan antara apa namanya tajrubah dan juga mulahadhah. Jadi kalau mulahadhah tadi itu hanya sekedar mengamati bagaimana alam ini itu bekerja. Tapi kalau misalnya tajrubah itu kita berusaha atau kita sebagai bahis, ya kan, itu tidak hanya mengamati bagaimana alam ini bekerja, tapi ikut serta di dalam bagaimana apa namanya ikut serta dalam menciptakan bagaimana alam ini bekerja. Contoh mudahnya seperti ini. Di sini saya contohkan dengan menggunakan al-usus al-mantikiyah